Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita untuk mata kuliah perancangan bangunan gedung ya. Nah, materi berikutnya yang akan saya sampaikan itu adalah mengenai ketidakberaturan ya. Ketidakberaturan horizontal dan ketidakberaturan vertikal menurut SNI Gempa 1726 tahun 2019. Ya, secara prinsip sebetulnya sama ya, masih sama dengan ketidakberaturan horizontal vertikal yang dijelaskan pada SNI Gempa tahun 2012. Hanya berbedanya ini adalah ya nomor tabelnya jadi berbeda. Tabel 10 di 2012 menjadi tabel 13, tabel 11 menjadi tabel 14 di SNI 2019. Tapi kalau penjelasan dari pasal-pasalnya kurang lebih masih sama ya. Hanya di sini ada tabel 16 gitu. Kalau di yang 2012 itu tabelnya tabel 13 gitu ya. Tapi item-itemnya semua apa yang harus dibahas itu kurang lebih sama. Ya, jadi ketidakberaturan itu ada dua, ketidakberaturan horizontal dan vertikal. Jadi dalam desain bangunan analisis ketidakberaturan itu harus dicek ya. Kalau sampai bangunannya itu masuk ke dalam ketidakberaturan, maka nanti akan ada hal-hal yang harus dilakukan dalam analisisnya gitu ya. Tapi kalau misalkan gedungnya beraturan ya mungkin nanti yang harus dilakukannya jadi enggak gitu ya. Nah, makanya kita harus mengecek dari segi ketidakberaturannya sebetulnya bagaimana kondisi struktur. Yang ideal itu kan gedung beraturan ya. Gedung beraturan, gedungnya berarti ya sederhana lah secara contoh misalnya denahnya persegi, kemudian jumlah lantainya juga nggak terlalu tinggi, tidak ada bukaan yang besar. Nah, itu kan salah satunya eh, gedung beraturan ya, syarat ketentuan gedung beraturan. Makanya sebisa mungkin kan kita bikin gedung yang mudah gitu ya, yang beraturan. Tapi eh, kembali lagi kalau gedung itu biasanya didesain arsitek dan belum tentu juga apa yang mereka desain ini masuk ke dalam gedung beraturan ya. Jadi nanti bisa jadi ada penalti-penalti yang harus dilakukan dalam perhitungan kita karena desain arsitek yang tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam gedung beraturan. Nah, apa saja yang harus dicek? Yang pertama adalah ketidakberaturan horizontal, yaitu ketidakberaturan torsi, yang keduanya ketidakberaturan sudut dalam, yang ketiga ketidakberaturan diskontinuitas diafragma, empatnya ketidakberaturan pergeseran melintang terhadap bidang, kelima ketidakberaturan sistem non paralel. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kurang lebih gini, ketidakberaturan torsi ini berarti saat gedung itu menerima beban gempa, misalnya arah katakanlah ini horizontal X, vertikalnya Y gitu ya. Kalau gempa menerima gempa arah X dan Y, bagaimana perilaku dari deformasi bangunan gitu ya. Kalau sampai dia kan nggak mungkin juga titik yang satu dengan titik yang lainnya itu bersamaan gitu. Pasti ada perbedaan antara titik gedung yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, apa perbedaan deformasi ini masih masuk ke dalam range beraturan atau tidak? Nah, itu harus dicek dengan yang pertama tadi adalah ketidakberaturan torsi. Kemudian ada ketidakberaturan torsi berlebih, ya ini kurang lebih sama, hanya yang menjadi batasannya yang beda. Kalau tadi 1,2, yang ini menjadi 1,4 karena ini faktornya berlebih. Nah, kalau sampai terjadi ketidakberaturan, maka kita harus cek pasal referensi. Contoh KDS kita apa? KDS gedung kita adalah D misalnya. Berarti kita harus cek, oh kalau D berarti dia masuk ke yang pertama, 2, 3, oh masuk semua. Nah, kita harus cek kalau sampai masuk ke ketidakberaturan torsi 1A, kita bisa cek di pasal-pasal ini. Katakanlah 7334. Apa sih isinya di 7334? Nah, ini 7334 untuk struktur yang dirancang untuk kategori seismik D, E, F dengan ketidakberaturan horizontal tipe 1A atau 1B, 2, 3 atau 4. Ini agak tertutup ya. Atau ketidakberaturan vertikal tipe 4, gaya desainnya ditentukan berdasarkan 7.10.1.1 harus ditingkatkan 25%.
untuk elemen-elemen sistem penahan gempa. Nah, jadi penaltinya seperti itu. Kalau sampai terjadi ketidakberaturan torsi, maka elemen-elemen seperti sambungan antara diafragma dengan elemen vertikal dan dengan elemen kolektor itu dinaikkan 25% gaya gempanya gitu ya, gaya gempa desainnya. Nah, jadi penaltinya seperti itu. Atau ada juga kalau misalkan terjadi ketidakberaturan horizontal, ketidakberaturan diskontinuitas diafragma. Nah, ini kayak gimana kasusnya? Coba kita lihat. Yang ketiga, ada seperti ini, ada bukaan yang cukup besar. Ada bukaan yang cukup besar, misalnya di mall. Kalau mall itu kan banyak area semacam mezanin ya, jadi voidnya besar. Nah, kalau sampai bukaannya ini melebihi, mana tadi saya bahas? Ini ya, melebihi 50% dari denah ini, berarti kan kekakuannya hilang 50%. Nah, itu harus seperti apa? Harus didesain menggunakan pasal 7334 yang tadi. Ya, artinya ada beberapa elemen pada perhitungan sambungan atau elemen kolektor yang gaya gempanya dinaikkan 25%. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ketidakberaturan vertikal. Ketidakberaturan vertikal yang pertama adalah ke masalah soft story ya. Jadi ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak yang 1A dan yang 1B-nya ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak berlebihan. Nah, ini masalah soft story. Jadi ada pembatasan di mana kekakuan lantai suatu tingkat kurang dari 70% kekakuan lantai tingkat di atasnya. Contoh kalau kita tinjau lantai 2. Nah, lantai 2 ini di bawah 70% kekakuan lantai 3. Nah, maka dia masuk ke dalam ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak 1A. Apa yang harus dilakukan? Kita buka tabel 16. Apa sih isinya tabel 16? Tabel 16 itu ini isinya. Tabel 16 adalah prosedur analisis yang diizinkan. Nah, kalau kategori desain seismiknya D, nah, maka yang dibahas di sini adalah pemilihan analisis beban gempanya. Kalau ternyata D dan dia gedungnya tinggi, misalnya gedung 20 lantai lah. Kalau gedung 20 lantai kali satu lantainya misalnya 3,5 meter, maka tinggi bangunannya adalah 70 meter. Ya, kalau 3,5 dikali 20 berarti 70 meter. Nah, gedung 70 meter dia masuk ke yang mana? Kan bangunan dengan kategori 1-2 dan tidak melebihi 2 tingkat, berarti nggak masuk yang ini. Terus ketinggiannya tidak melebihi 48,8, berarti ini nggak masuk. Nah, berarti masuk ke dalam semua struktur lainnya. Nah, kalau ternyata dia masuk ke dalam semua struktur lainnya dengan ketinggian 70 meter, maka analisis gaya lateralnya tidak diizinkan menggunakan statik ekivalen. Contoh seperti itu. Ya, kalau terjadi soft story atau ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak. Contoh seperti itu. Nah, maka kita harus lihat pasal referensi ini. Pasal referensi ini berarti apa yang harus kita lakukan kalau sampai ketidakberaturan horizontal atau vertikal ini terjadi. Ya. Nah, ini penerapan untuk kategori desain seismik. Makanya di awal kita harus menentukan KDS-nya dulu kan. Jadi dalam kriteria desain kita menentukan KDS-nya. KDS-nya apa? A, B, C, atau D gitu ya. Bisa jadi juga E atau F. Ya. Nah, maka ini yang saya bahas di bawah ini adalah pasal-pasal yang tadi disebutkan. Pasal-pasal referensi yang ada disebutkan di dalam ketidakberaturan ini saya sajikan di sini. Ya. Nah, ini adalah skemanya yang tadi atau ilustrasinya gitu ya. Jadi ketidakberaturan itu bisa ketidakberaturan torsi, 1A 1B itu berarti gedungnya puntir atau enggak. Kemudian ketidakberaturan yang kedua ini dia punya bukaan sudut, coakan di sudut atau enggak. Kalau coakan di sudut ini melebihi 15% ya. Nah, ini ketidakberaturan sudut dalam lebih besar dari 15% dimensi. Nah, maka harus dicek apa dia masuk ke dalam ketidakberaturan atau enggak gitu. Kan suka ada gedungnya bentuknya enggak persegi gitu. Tapi misalnya letter L. Kalau letter L, kalau ternyata dia masuk melebihi ukurannya lebih dari 15%, apa nggak lebih baik dipecah aja gitu jadi dua bangunan dengan dikasih dilatasi sehingga perilaku bangunannya menjadi persegi-persegi ya dibandingkan dengan langsung. Kalau langsung berarti dia masuk ke dalam ketidakberaturan yang tipe 2 gitu ya.
Atau yang ketiga ini adalah ketidakberaturan horizontal yang ketiga memiliki bukaan yang lebih besar dari 50% yang tadi. Kemudian yang keempat, ketidakberaturan diskontinuitas diafragma, bukan, ketidakberaturan pergeseran melintang terhadap bidang. Nah, jadi ada jarak ya. Jadi ini tuh nggak sejajar gitu. Jadi kalau dilihat dari denahnya itu kolomnya nggak sejajar. Nah, dia punya jarak. Nah, ini harus dicek digambar juga gitu. Kita menempatkan elemen penahan gempanya di sebelah mana gitu ya. Nah, kalau sampai ada jarak yang besar melebihi ketentuan, maka dia masuk ke dalam ketidakberaturan. Atau yang kelima, kalau kategori ketidakberaturan 5 itu, contoh misalnya kita menempatkan shear wall atau bracing tapi tidak tegak lurus terhadap sumbu kuat atau sumbu lemah bangunan. Biasanya kan arah X atau arah Y gitu, tapi dia itu bersudut. Misalnya shear wall-nya bersudut seperti ini, ada punya sudut 45 derajat gitu. Nah, maka dia masuk ke dalam kategori ketidakberaturan tipe 5. Ya, apa yang harus dilakukan kalau sampai terjadi ini? Kita lihat pasal referensinya 753. 753 apa di sini? Nah, ada ini dibahas. Ya. Oke, tapi rasanya ini juga memang kita sudah lakukan ini ya. Jadi dia harus didesain dengan gempa 100% arah X, 30% arah Y. Nah, seperti itulah. Kalau kita modelkan secara 3 dimensi kan memang kita sudah lakukan itu ya, gempanya. Kalau gempa diasumsikan 100% ke arah X, maka bareng dengan 30% arah Y. Nah, ini disebutkan di dalam pasal 753. Kalau sampai ada elemen penahan gempa yang tidak tegak lurus atau sejajar dengan sumbu utama batang. Gitu. Nah, kemudian masalah ketidakberaturan yang vertikal ini bisa dilihat di gambar yang di sebelah kanan. Ketidakberaturan 1A, 1B itu masalah soft story yang tadi ya. Kalau sampai kekakuan, kan kekakuan itu digambarkan berapa besar gaya yang diperlukan untuk menggerakkan suatu struktur sebesar satu satuan gitu ya. Nah, kalau sampai ininya lebih lunak, misalnya tinggi lantainya yang lain 3 meter, ini 7 meter. Berarti kan ada selisih 2 kali lipat, maka kekakuan di tingkat itu akan menjadi lebih kecil. Nah, kalau sampai ini maka kita harus hitung apa dia masuk ke dalam ketidakberaturan vertikal yang pertama atau tidak gitu. Nah, ketidakberaturan vertikal yang kedua itu adalah masalah massa. Coba kita lihat. Ketidakberaturan berat atau massa gitu. Jangan sampai di lantai tersebut lebih besar dari 150%-nya lantai yang lain yang berdekatan. Kalau lantai ini katakanlah lantai 1, 2, 3, lantai 2 ini 100, lantai ininya 200, maka lantai ini kan lebih besar dari 1,5-nya lantai di bawahnya. Kalau yang tadi 100 kali 1,5 kan 150. Yang ini 200, berarti yang ini 200 lebih besar dari 150. Maka gedung tersebut mengalami ketidakberaturan vertikal yang tipe 2. Kemudian ada ketidakberaturan vertikal yang tipe 3 ini kalau misalnya dimensi elemen struktur penahan gempanya itu jomplang ya, lantai 1, 2, 3-nya beda. Ketidakberaturan geometri vertikal kalau misalnya kita punya shear wall. Nah, shear wall itu dimensinya lebih dari 130% di dekatnya. Berarti kalau misalkan ini lebarnya 1 meter, yang paling atas nih, yang paling atas ini 1 meter, nah yang paling bawahnya 1,5 meter. Berarti kan dia lebih dari 130% ya. Maka ini masuk ke dalam kategori ketidakberaturan nomor 3. Tapi kalau yang ini 1 meter, ini 120, yang ininya 140. Nah, berarti kan ini kan 120 tidak lebih besar 1,3 dari yang atas gitu. Berarti ini masih masuk ke dalam beraturan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ketidakberaturan vertikal nomor 4 itu adalah masalah posisi. Jangan sampai shear wall-nya tidak menerus. Misalnya lantai 1, 2, 3 posisinya di sini, lantai 4 dan 5 di sebelahan, tapi dia punya jarak offset. Nah, jaraknya berapa? Nah, jaraknya kita lihat oke, tadi ini yang berapa tadi nomor 4 ya. Nah, ketidakberaturan nomor 4. Diskontinuitas arah bidang dalam ketidakberaturan elemen penahan gempa vertikal jika ada pergeseran lebih besar dari panjang elemen itu. Ya, berarti kalau misalkan ininya
1 meter, ini lebih menggeser lebih dari 1 meter, maka dia masuk ke dalam kategori ketidakberaturan nomor 4. Atau ketidakberaturan nomor 5, 5A dan 5B itu terkait dengan ketidakberaturan kuat lateral tingkat gitu ya. Kalau kuat lateral tingkatnya kurang dari 80% di atasnya, maka dia masuk 5A. Kalau kurang dari 65% lantai kekuatan di atasnya, kuat lateral di atasnya, maka dia masuk ke dalam kategori 5B. Ya. Jadi itu penjelasan mengenai konsep dari ketidakberaturan bangunan. Kalau idealnya sih bangunan itu kita desain dengan struktur yang beraturan gitu. Tapi kalau misalkan sampai dengan masuk ke dalam kategori tidak beraturan, maka kita harus cek pasal referensi yang ada di tabel 13 dan tabel 14 SNI 1726 tahun 2019. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ketidakberaturan, konsep dari ketidakberaturan. Kita lanjutkan nanti dengan materi berikutnya.